siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Saya Mikani dari Departemen Aktuaria ITS. Hari ini saya akan memberitahukan ke Bapak Ibu semua tentang jurusan baru di ITS. Namanya Sains Aktuaria. Apa ada yang sudah mendengar jurusan itu? Belum. Nah, karena ini jurusan baru Bapak Ibu di ITS, maka dari itu saya akan memperkenalkan jurusan ini. Jadi sebenarnya apa sih jurusan Sains Aktuaria itu? Jurusan Sains Aktuaria itu jurusan yang nanti kita di situ kita belajar ekonomi, akuntansi, statistika, matematika, tapi semuanya nanti kita persiapkan untuk kerja di bidang asuransi. Nah, kenapa kok baru sekarang muncul di Indonesia? Kenapa kok baru? Kenapa nggak dari dulu aja? Nah, itu karena Indonesia juga baru mulai asuransi ya, karena sebelumnya kan belum banyak orang yang tahu tentang asuransi, tapi sekarang sudah banyak orang yang tahu dan juga berlomba-lomba untuk mendaftarkan asuransi. Maka dari itu kita perlu belajar mengenai asuransi juga. Jadi ini penting Bapak Ibu. Selain itu, kenapa kok jurusan ini sangat menarik ya buat anak muda? Nah, karena salah satunya yaitu prospek kerjanya yang luas. Kita bisa kerja di asuransi, bisa kerja di perbankan, bisa di akuntansi, dan juga bidang-bidang keuangan lainnya. Lalu katanya juga kalau gajinya bisa 2-3 digit. Nah, itu yang paling menggiurkan dari bidang kerja ini. Selain itu, aktuaria ini juga fleksibel ya, bisa di dalam negeri atau di luar negeri, tergantung kita sendiri gimana mengembangkannya. Maka dari Bapak Ibu bisa segera daftarkan anaknya ke jurusan baru ITS ini. Kami tunggu di Departemen Aktuaria. Selamat siang. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Mika, and today I will be your speaker. Sekarang, saya mau mendengar suara kalian semua terlebih dahulu nih. Beri tepuk tangan yang paling meriah, mulai dari sebelah kanan saya. Yang sebelah kiri saya, mana suaranya? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua yang sudah hadir di sini. Pertama-tama, saya mau tanya nih, siapa di antara kalian yang ingin sukses? Ayo angkat tangan dan bilang saya. Saya. Pastinya semua ingin sukses ya. Kunci utama menuju kesuksesan adalah energi. Repeat after me, energi. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa di antara kalian semua yang sebelum datang ke tempat ini telah memilih pakaian terlebih dahulu? Memang memilih pakaian adalah suatu hal yang sangat penting. Tapi tidak hanya memilih pakaian apa yang mau dipakai, melainkan juga memilih energi apa yang akan dipakai. Mengapa? Karena jika kita mengawali hari dengan energi yang baik, maka semua kegiatan hari kita pun akan menjadi lebih baik. Hidup kita akan menjadi baik dan tentunya masa depan kita juga akan menjadi lebih baik. Hari ini saya akan menceritakan satu pengetahuan saya yang paling saya sukai di acara Knowledge is Power. Siapa dari Bapak dan Ibu yang anaknya kurang percaya diri dari berbicara di depan banyak orang? Boleh angkat tangannya? Nah, jawabannya adalah di RTV School Surabaya. Karena di RTV ini terdapat 3 program yang sangat luar biasa. Yang pertama ada public speaking, lalu ada kelas vlog atau YouTuber, dan buat semuanya yang suka acting bisa juga gabung di sini. Kenapa begitu? Karena di RTV ini dapat membuat anak Anda jauh lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang dan mendapatkan banyak pengalaman baru. Tidak hanya itu, hal ini juga bisa membantu anak Anda untuk lebih sukses ke depannya. Oh iya, tidak hanya itu, banyak juga loh anak-anak yang sudah mendaftar di aktivis school ini yang dulu kurang percaya diri, sekarang menjadi jauh lebih percaya diri. Seperti kata Bapak Pendidikan, pendidikan itu penting bagi kita semua. Tidak hanya di sekolah, namun di luar sekolah juga bisa. Asalkan kita mau melakukan yang terbaik. Sekian dari saya. Jika orang lain saja bisa, saya pun pasti bisa. Terima kasih dan sampai jumpa.
masing-masing kan. Nah di sini aku ada satu cerita nih, cerita yang bagus banget yang punya pesan moral gimana cara kita cari jati diri kita. Nah cerita itu namanya cerita anak elang dan induk ayam. Jadi di sebuah peternakan ada ibu ayam yang dia punya banyak telur. Suatu hari telur itu menetas dan juga bisa keluar anak-anak ayam yang berwarna kuning, tapi ada satu anak ayam yang aneh. Dia berwarna hitam, dia lebih besar dan dia juga punya paruh yang besar. Beda dengan anak-anak lainnya. Namun ibu ayam tetap membesarkannya sama dengan saudara-saudara lainnya. Dia pun besar menjadi sama seperti anak ayam yang lainnya. Ternyata dia adalah seekor elang. Dia bukan ayam, tetapi ia tidak menyadari hal itu. Hari-hari pun berlalu. Suatu hari saat ia sedang bermain dengan anak-anak elang yang lain, anak-anak ayam yang lain, ia pun melihat ke atas. Ia melihat ada burung besar yang lewat. Ternyata itu adalah elang dewasa. Ia pun berpikir, kenapa burung ini mirip denganku, tetapi aku tidak mirip dengan saudara-saudaraku. Yang memikirkan itu berhari-hari mencoba untuk mencari jawaban, tetapi tidak menemukan apapun. Hingga suatu hari saat bermain juga, ia melihat elang dewasa lewat dari atas. Elang itu mengeluarkan suara-suara khas yang hanya ditahu oleh elang-elang lainnya. Lalu anak elang itu merasakan bahwa, oh aku mengerti suara ini. Tapi kenapa? Lalu elang dewasa menghadiri anak elang itu. Ia pun terheran-heran, kenapa ada anak elang di kumpulan anak ayam ini? Harusnya ia terbang bebas, bukan dibawa bersama anak-anak ayam. Dia pun mengajak anak elang itu untuk terbang, untuk coba terbang. Walaupun tidak bisa, anak elang itu terus mencoba dengan bantuan dari elang dewasa tersebut. Berhari-hari akhirnya dia bisa terbang tinggi seperti elang-elang lainnya. Jadi sipirnya pun tahu bahwa ia adalah elang yang ditakdirkan untuk terbang, bukan dibawa seperti ayam. Nah teman-teman, dari cerita ini kita dapat pesan moral bahwa kita harus cari jati diri kita masing-masing. Dan juga kita harus percaya akan potensi kita, bahwa jika kita mencoba dengan berani, kita pasti bisa melakukan semua hal yang kita mau. Jadi pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba apapun, karena lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh saya duduk? Boleh. Oke, Mika. Coba ceritakan tentang diri kamu, Mika. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mika Nimasayu Suwanegoro, biasa dipanggil Mika. Saya fresh graduate dari Aktuaria ITS dengan lulus 4 tahun dengan IPK 3,8. Selama kuliah, saya telah mengikuti banyak kegiatan, yaitu kegiatan organisasi, berbagai kegiatan kepanitiaan, di mana di situ saya bekerja sebagai staff finance. Dan juga saya telah melakukan beberapa proyek-proyek mengenai keuangan perusahaan juga. Coba kamu ceritakan tentang apa yang kamu tahu tentang perusahaan kita. Yang saya ketahui tentang perusahaan ini adalah salah satu perusahaan asuransi terbaik di Indonesia dengan memiliki pemegang polis yang banyak di Indonesia, dan juga perusahaan ini terkenal memiliki budaya kerja yang sangat baik dan juga telah memiliki banyak cabang di banyak negara lainnya juga. Kalau misalnya kamu keterima kerja di sini, tapi ada deadline-nya harus dua-duanya selesai bersamaan, bagaimana solusi kamu? Baik, yang saya lakukan adalah saya akan menentukan mana yang lebih prioritas dahulu, urgensitasnya mana yang lebih penting, baru saya akan mengerjakan pekerjaan yang lebih penting dahulu. Dua-duanya penting bagaimana? Saya akan melihat kepentingannya dan juga tingkat kesulitan pekerjaan tersebut, apakah bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat atau tidak. Lalu saya akan memilih pekerjaan yang dapat saya lakukan dengan cepat terlebih dahulu. Oke, lalu kenapa kamu tertarik di posisi ini? Saya tertarik di posisi ini karena mengingat background saya, yaitu saya kuliah di jurusan aktuaria, di mana di situ saya belajar tentang keuangan perusahaan. Jadi saya telah memiliki dasar-dasar yang diperlukan sebagai staff finance di sebuah perusahaan. Terus karir kamu ini jangka panjangnya apa? Untuk jangka panjang sekitar 3-5 tahun ke depan,
leader dalam divisi finance dan juga saya ingin mengembangkan kemampuan saya tentu saja di bidang keuangan. Oke, kelemahan kamu apa sih, Mika? Kelemahan saya yang pastinya yaitu saya belum punya banyak pengalaman karena saya juga baru lulus, tetapi saya akan mengusahakan segala yang saya punya, saya akan belajar dengan keras, saya akan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan kepada saya. Lalu kenapa kita harus menerima kamu? Karena saya memiliki kemauan yang keras, saya punya tanggung jawab dan juga saya akan mengusahakan segala masalah yang akan dihadapi nantinya, saya akan mengusahakan dan menyelesaikannya secara tim. Oke, baik. Terima kasih, Mika. Terima kasih, Ibu. Hai guys, welcome back to Yummy with Mini. Dengan host kesayangan kita, aku Mika dan aku Hani. Kian kita hari ini mau ngapain sih Mika? Kita mau ke kafe yang viral banget di Surabaya. Apa nama kafenya? Nama kafenya adalah Your Dream, mimpi kalian gitu. Karena aku tuh udah berkali-kali ngeliat di FYP TikTok aku tentang kafe ini. Bener banget, ini viral banget ya di Surabaya karena deket sama Ubaya. Jadi pasti semua orang di Surabaya tahu tentang kafe ini, ya nggak? Bener banget. Nah, daripada kita biarin perut kita keroncongan, kita udah penasaran mau apa aja. Kita langsung masuk aja yuk. Betul banget, ayo. Let's go. Wow. Nah, sekarang kita udah di dalam kafenya nih guys. Kelihatan banget kalau itu luas banget dan nggak panas walaupun banyak kaca ya di sini. Iya. Dan pokoknya tuh kita nggak panas karena tempat ini tuh full AC dan bisa banget berlindung dari panasnya matahari Surabaya. Iya, panas banget kan Surabaya, tapi di sini luas dan nggak panas sama sekali. Bener banget karena pokoknya cozy banget deh tempat ini. Terus aku lihat-lihat saking cozy-nya itu banyak orang yang nugas di sini gitu. Apalagi sih selain itu, di sini kan kita juga bisa meeting atau bisa belajar bareng kan di sini. Betul sampai banget. malam juga bisa. Terus juga banyak spot foto kayak hijau-hijau, tanaman, dan juga kayak background kita nih estetik banget buat Instagram. Bener banget. Jadi kita bisa mempercantik feed Instagram kita kan. Nah, daripada kita biar perut keroncongan ini diem aja, mendingan kita langsung mesen gak sih, Mi? Benar. Kita langsung pesen aja. Iya. Mbak, tolong menunya. Terima kasih ya, Mbak. Nih. Coba kita lihat ada apa aja sih di sini. Wah, ini menunya bervariasi banget ya. Ini dari makanan Indonesia sampai western food juga ada banyak pilihannya. Nah, kalau aku kayaknya mau yang ini nih. Kelihatannya Apa tuh? enak banget. Itu adalah mie pangsit ayam jamur. Aku udah ngebayangin aja udah Enak mau banget nge-chef tuh ya. dari gambarnya. Iya, kalau kamu apa nih? Aku kayaknya mie goreng Jawa aja deh. Karena belum pernah makan sini kan. Coba itu aja. Oke. Oke, minumnya? Buat minum. Minumnya strawberry tea aja, Mbak. Iya. Makasih. Makasih ya. Nah, makanan kita udah dateng nih, guys. Kamu Han, kamu pesan apa? Kalau aku mesen mie pangsit ayam dan jamur. Kalian bisa lihat. Kelihatannya enak tuh. Ya kan, ini ada pangsitnya, ada jamurnya, ada wonton kriuknya juga, dan ini ayamnya nih kelihatannya yang paling mencolok ya, karena ayamnya nih kuning banget. Kelihatannya kayak udah diungkep dari tahun lalu gitu. Iya, penuh rempah ya. Makanya, terus di platingnya juga kita bisa lihat ada bahasa asing kayak gini. Apa tuh artinya? Kayaknya berdoalah sebelum makan ya, bisa. Iya. Kita nanti berdoa sebelum makan. Betul banget. Kalau Bagus itu sih. apa tuh? Kayaknya enak banget sih. Ini aku pesen mie goreng Jawa. Dari platingannya sih ini kayak abang-abang tapi lebih upgrade gitu ya, nggak Iya. kayak mie abang-abang biasanya. Ya, ini kayak kelihatannya enak banget sih. Apa kita langsung coba aja nih, Han? Boleh banget. Boleh Kamu banget. dulu dong Mik yang nyobain. Oke.
Ini kayaknya ada tambahan ini ya, daunnya ya. Boleh. Itu yang bikin enak sih. Oh iya, itu yang harusnya bikin enak. Enak banget sih rasanya. Kayak mie yang di abang-abang, tapi ini kerasa banget bumbunya tuh premium, Han. Nggak kayak bumbu yang biasa gitu, rempahnya kerasa banget. Jadi itu nggak kalah enaknya sama mie abang-abang Menang makanan ini sih kita ya. kayaknya. Enak ini sih jelasnya. Kalau kamu gimana tuh? Han? Coba aku cobain ya. Aku ambil ayamnya, terus ada jamurnya juga. Oh, ini kamu komplit ya? Iya, agak banyak ya yang untuk diambil. Kayaknya enak banget tuh. Langsung makan aja. Gimana tuh Han rasanya? Pas? Mulai dulu ya. Rasanya enak banget. Aslinya sih ini emang Dan ini tuh yang paling menonjol itu kayak yang aku udah bilang tadi, bener ternyata tebakan aku. Yang paling Ayam. menonjol itu ayamnya. Rempah-rempah di ayamnya nih kerasa banget kayak udah diungkep setahun. Itu enak banget. iya sih. Dan buat Bumbu teks- kuning ya? Iya, bumbu kuning. Biasa aku juga suka masak itu. Iya, aku Dan juga. buat teksturnya itu aku ngerasa antara ayam, mie itu balance karena ada wonton kriuknya ini juga. Jadi Jadi kayak nggak bosen rasanya. jadi pas banget sih menurut aku. Nah, buat kalian yang pengen nyobain makanan-makanan seenak ini di tempat secantik ini, kita harus kemana nih? Ke Your Dream Cafe di Jalan Raya Tenggilis, deket Ubaya guys. Pasti kalian semua udah tahu tempat ini. Nah, selain itu, di sini juga tiap hari Sabtu dan Minggu bakalan ada live musiknya. Bener banget. Kita bisa nyanyi-nyanyi juga di sini, belajar. Iya. Nah, sekian dari kita. See you next time di Yummy with Mimi. Bye. See you guys. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara Grand Launching Vaseline. Saya Vina Satika. saya Mika Himasayu akan menemani Bapak Ibu dari acara sehari awal hingga akhir. Baik Bapak dan Ibu, kita simak sambutan dari perwakilan panitia acara Ibu Jihan. Kami persilakan. Terima kasih Bu Jihan selaku perwakilan panitia acara sebagai sambutannya. Selanjutnya, mari kita perdengarkan sambutan dari Direktur Pemasaran Vaseline. Untuk Bapak Adi, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Adi selaku Direktur Pemasaran untuk atas sambutannya. Ya, selanjutnya adalah sesi tanya mengenai selanjutnya ada presentasi produk. Nah, produk yang terbaru adalah Vaseline Glutat Vitamin. Ini adalah produk terbaru yaitu serum dan dengan SPF 20 dengan wangi yang sangat harum dengan wangi bunga melati. Baik, yang akan dikeluarkan Bapak dan Ibu bisa membeli di e-commerce kesayangan Bapak dan Ibu. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai produk terbaru kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya mumpung masih di grand launching dari produk ini. Silakan Bapak Ibu. Khusus pada hari ini saja Milka, kita akan ada promo gede-gedean, yaitu ketika membeli 3 produk Vaseline akan mendapatkan diskon 50% hanya untuk hari ini saja. Dimohon Bapak dan Ibu guru, dimohon Bapak dan Ibu untuk membeli dan memborong ya, karena itu Iya, betul banget. promonya Hanya hari ini saja. hanya untuk hari ini saja. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu acara Kamatama. Kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami persiapkan sembari ditemani penampilan spesial oleh Rice Band. Wah, ini adalah acara yang paling
yang pertama yaitu dengan nomor 5, 3, 1. Baik, 5, 3, 1 pemenangnya untuk boleh maju ke depan atau bapak atau ibu yang pemenangnya karena akan ada sesi foto dan ada pemberian 1 unit sepeda motor tentunya. Baik, karena sudah mencapai ujung acara, maka kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara Grand Launching pada hari ini. Saya Mikani Masayu. Saya Vira Satika, pamit undur diri dan terima kasih. Welcome to the Sweet 17 of Luna. Tepuk tangan dulu semuanya. Dengan saya, Mikani, yang hari ini akan menjadi pemandu acara dari ulang tahun Luna dari awal hingga akhir. Nah, kalau gitu kita langsung panggil Lunanya aja gimana guys? Kita panggil Luna. Semuanya tolong beri tepuk tangan. Nah, oh cantik banget Luna hari ini ya, dan sesuai dengan tema hari ini yaitu pastel. Jadi semuanya kita pakai baju pastel-pastel semua. Nah, karena ini ulang tahun, pastinya nggak lengkap dong kalau nggak pakai lagu Happy Birthday. Kalau gitu teman-teman, ayo kita nyanyi Happy Birthday semua. Happy Birthday Luna, Happy Birthday Luna, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday Luna. Wah, makasih teman-teman. Kalau gitu, kalau udah Happy Birthday, biasanya kita ngapain nih? Pastinya kita nggak lupa potong kue dong. Nah, kalau gitu bisa langsung potong kue Luna dan orang tuanya. Dipersilakan. Baik, karena sudah potong kue, orang tua boleh duduk. Sedangkan Luna harus di sini dulu nih, karena kita lanjut ke foto session. Yang pertama, langsung sama teman-teman Luna nih. Ayo semuanya naik ke panggung. Bisa foto dulu. 1, 2, 3. Lalu lanjutnya orang tua Luna dan juga keluarga Luna. 1, 2, 3. Nah, cakep-cakep semua nih. Oke teman-teman, karena kita udah foto, pastinya udah lapar semua dong. Pasti mau makan kan? Kalau gitu dipersilakan buat teman-teman dan hadirin semuanya untuk makan. Silakan menikmati makanan yang telah disiapkan. Nah, tapi kalau misal kita cuma makan, pastinya nggak seru dong. Makanya, ayo kita main games bareng-bareng. Gamesnya itu yaitu games musik dan kursi, dimana nanti aku butuh 5 cowok dan 5 cewek dari teman Luna untuk maju ke depan dan bermain games ini. Nanti kalau ada musiknya, kita harus berebut untuk duduk di kursi. Nah, bisa mulai 1, 2, 3. Oke, pemenang hari ini adalah Hani, Nina, dan Andrew. Oke teman-teman, karena kita udah makan, udah games, udah kasih happy birthday ke Luna, kalau gitu kita udah sampai di penghujung acara. Karena itu, saya Mikani pamit undur diri dan juga selamat ulang tahun lagi untuk Luna. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih.